Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Uki Abdul dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Warta Parlementaria kita awali dengan informasi dari Komisi 5 DPR RI yang menerima masukan dari Asosiasi Pengembang terkait implementasi Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat. Ditemui saat rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Pengembang Rumah di ruang rapat Komisi 5 DPR RI, Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Harson Mayulu menyampaikan Komisi 5 DPR RI mengundang Asosiasi Pengembang Perumahan untuk mengetahui ihwal kendala yang dihadapi pengembang di lapangan. Akan tetapi, Asosiasi Pengembang masih mengeluhkan masalah regulasi, yakni Undang-Undang Tapera dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020. Kendala yang mereka hadapi sebagai pengembang. Ini yang ingin kami dengar sehingga kami bisa membantu mereka mencarikan solusi yang ada. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras meminta seluruh asosiasi pengembang perumahan untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka membantu menyediakan rumah yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Perhatian dan sikap kooperatif dari asosiasi pengembang perumahan sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Tapera. Penyediaan rumah bagi masyarakat rendah ini kan memang tentu kebijakan yang memang terus harus dilanjutkan oleh pemerintah. Kenapa? Ini untuk membantu masyarakat di kalangan bawah untuk mendapatkan rumah yang layak. Nah, olehnya itu tentu kami juga memberikan support dukungan kepada teman-teman Apernas Jaya untuk selalu meningkatkan paling tidak bahwa perhatian terhadap masyarakat. Oki Zulindra dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, diadakannya workshop mitigasi kebencanaan diharapkan mampu memperkuat keterampilan pegawai dalam menghadapi bencana, baik bencana alam maupun akibat perbuatan manusia. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar usai membuka workshop mitigasi bencana yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekjen DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI pada dasarnya telah memiliki prosedur operasi standar atau SOP yang menangani bencana seperti gempa bumi maupun kebakaran. Jika ada terjadi sesuatu yang disebut dengan bencana, entah kebakaran atau gempa, kita semua memahami siapa melakukan apa. Gitu. Jadi siapa melakukan apanya penting. PLT Kepala Pusdiklat Sekjen DPR RI Rahmat Budiaji mengungkapkan, tujuan utama dari pelaksanaan workshop mitigasi bencana adalah agar seluruh pegawai di lingkungan Sekjen DPR RI dapat memiliki pengetahuan tentang kedaruratan, sehingga apabila terjadi bencana, para pegawai mengetahui apa yang harus dilakukan dan skill mereka akan hal tersebut pun meningkat. Dia punya perilaku yang mendukung bagaimana mencegah terjadinya kondisi darurat atau kesiapsiagaan dia kalau sudah betul-betul akhirnya terjadi nggak bisa dihindari apa yang harus dilakukan. Dan itu kita baru bisa melaksanakan untuk 95 pegawai tapi secara bertahap dan terus-menerus Diklat akan menyelenggarakan untuk seluruh yang beraktivitas di Komplek DPR. Alda dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua DPR RI menilai penanganan krisis di masa pandemi COVID-19 menjadi prioritas bagi seluruh elemen masyarakat. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers bersama politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Gedung Nusantara 3 DPR RI mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bahu-membahu menangani pandemi COVID-19 agar krisis ini dapat segera berlalu. Membicarakan beberapa hal terkait dengan bagaimana permasalahan penanganan COVID ke depan ini, dan insya Allah kami sama-sama bersepakat bahwa untuk penanganan COVID ini memang seluruh elemen masyarakat harus bisa ikut berperan serta untuk bisa menangani COVID ini bisa segera berlalu. Senada dengan hal tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan bahwa situasi krisis di masa pandemi COVID menjadi perhatian seluruh masyarakat di dunia. Pihaknya juga akan terus berkontribusi dalam bentuk gagasan serta aksi nyata, baik di parlemen maupun struktur di lapangan. Dan tentunya tadi diskusi sangat cair
banyak hal yang kita bicarakan, khususnya tentang situasi krisis masa pandemi ini yang harus menjadi concern bagi kita semua. Kami juga menyampaikan bahwa memang tidak mudah menghadapi musuh yang tidak terlihat ini. Mudah-mudahan Indonesia bisa segera mengatasi pandemi COVID-19 yang memang hari ini angkanya masih cukup tinggi. Alda dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pastikan Anda jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari food station di Kalimantan Tengah harus direalisasikan. Setelah jeda berikut ini. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI mendukung program pengembangan pangan terintegrasi atau food station di Kalimantan Tengah sebagai solusi mewujudkan ketahanan pangan nasional jangka panjang yang merupakan bagian dari kedaulatan negara. Ditemui usai rapat paripurna DPR penutupan masa sidang di Gedung DPR RI Jakarta, Sulaiman Hamzah menilai rencana tersebut baik dan efektif mengingat Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Namun, tingkat kesulitan terhadap tekstur tanah di wilayah Kalimantan yang memiliki keasaman tinggi harus benar-benar diperhatikan. Produksi pertanian yang dikembangkan di lahan gambut memerlukan persiapan yang matang sehingga membuahkan hasil positif. Negara-negara yang biasa membantu kita dalam impor pangan ini ternyata memang juga ada 215 negara ikut terdampak juga. Sehingga harapan kita untuk mendapatkan bantuan sewaktu-waktu untuk impor itu kayaknya agak sulit. Nah, karena itu maka pemerintah juga mempersiapkan untuk bisa menjaga ketahanan pangan dalam negeri sendiri. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah juga meminta program pemerintahan era Jokowi JK yang menetapkan 1,2 juta hektar lahan di Papua sebagai lumbung pangan nasional harus tetap dilanjutkan karena didukung sumber air yang memadai. Komoditas sagu di Papua perlu pengembangan agar bisa menjadi komoditas pengganti beras bagi masyarakat Indonesia. Hutan sagu yang sekian luas itu tinggal dipanen kemudian ditanam kembali, dan itu untuk kedepannya pertumbuhannya akan lebih cepat untuk waktu panennya. Mario dan Bowo, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian KLHK memperketat pengawasan kekayaan hayati Indonesia tengah semakin maraknya pencurian sumber daya genetik atau biopiracy, baik oleh korporasi maupun negara lain. Dalam rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Komisi 4 DPR menyayangkan terjadinya praktek biopiracy di Indonesia. Banyak tanaman khas Indonesia justru dipatenkan oleh negara lain maupun perusahaan kosmetik. Ketua Komisi 4 DPR RI, Sudin, mengatakan praktek biopiracy harus disikapi secara tegas oleh Kementerian LHK. Potensi dalam setiap kekayaan hayati Indonesia harus didata dan diteliti dengan baik oleh Kementerian LHK. Ragam hayati tadi, flora dan faunanya berapa banyak, saya minta dilaporkan, termasuk wilayahnya di mana. Jadi kalau tahu tempatnya, wilayahnya, namanya, berarti kan lebih intensif petugas-petugas Polhut maupun dari Gakum untuk memantaunya. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 4 DPR RI Luluk Nur Hamidah menyayangkan praktek biopiracy di Indonesia belum tertangani dengan baik. Kementerian LHK seharusnya menyiapkan data nasional terkait kekayaan hayati dalam negeri dan dipublikasikan secara akurat. Kita sendiri punya nggak data keanekaragaman hayati, dan data itu apakah cukup gampang untuk bisa diakses, apakah juga terpublikasikan, dan kemudian data ini terus terbaruin dari waktu ke waktu. Kerja riset, kerja litbangnya KLHK menjadi benteng pertahanan yang penting nih. Nadia dan Samsul, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI memastikan protokol kesehatan akan diterapkan secara ketat dalam penyelenggaraan sidang bersama mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Republik Indonesia dan penyampaian RAPBN dan nota keuangannya.
dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2020 mendatang. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan prosedur protokol kesehatan yang diterapkan seperti pembatasan jumlah undangan yang hadir secara fisik, petugas acara dan petugas keamanan di dalam gedung acara menjalani swab test sebelum hari H, serta penyederhanaan agenda rapat. Hal ini untuk mencegah terjadinya klaster baru kasus COVID-19. Undangan pada sidang tahunan, sidang bersama maupun APBN itu juga sudah dikurangi sangat sedikit ya, 300 orang dari kapasitas 1.100 orang seperti yang lalu. Duta besar tidak diundang fisik, hanya virtual, bahkan semua yang berdekatan secara diametral dengan presiden itu akan swab test. Sementara itu, Kepala Biro Protokol Setjen DPR RI Suratno mengatakan penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk memberikan rasa aman pada undangan yang hadir secara fisik, adapun undangan yang tidak hadir secara fisik tetap bisa mengikuti agenda sidang bersama secara khidmat melalui virtual. Virtual itu melalui pendaftaran. Jadi nanti tanggal 7 sampai 10 ini pendaftaran, dan tanggal 10, 11, 12 sampai 13 nanti konfirmasi terkait masalah ID meeting dan password. Hilman dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, DPR RI kembali meraih penilaian wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia dalam pengelolaan keuangan lembaga negara tahun 2019. Ditemui usai menerima laporan keuangan tahun 2019 di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mengatakan penilaian WTP menjadi spirit bagi DPR untuk terus memperbaiki kualitas perencanaan dan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang penting daripada hasil daripada yang diberikan oleh BPK, ini kan tentu kita harus terus meningkatkan kualitas perencanaan yang baik dan penggunaan yang benar. Nah itu nanti tentu dengan kesekjenan tentu ini kita akan terus kembangkan. Karena DPR ini kan harus menjadi tauladan kan, supaya laporannya baik, penggunaan juga benar. Anggota BPK RI Ahsanul Kosasi memberi apresiasi atas upaya DPR RI secara kelembagaan dalam mengelola keuangan serta kinerja anggota DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat. Antara BPK sebagai pemeriksa dan DPR sebagai lembaga pengawas dapat lebih bekerja sama, lebih kerat, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memastikan pengelolaan akuntabilitas keuangan negara oleh DPR RI akan terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana mulai merapikan, prinsipnya memang akuntabilitas keuangan negara ini harus terus-menerus diperbaiki. Ajib dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi dari Sekretariat Jenderal DPR RI yang menyiapkan feature video conference dalam penyelenggaraan sidang bersama tahun 2020, mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT Republik Indonesia dan penyampaian RAPBN dan nota keuangannya dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Agustus 2020 mendatang. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Pranata Komputer Madya BDTI Setjen DPR RI, Fariza Emra menjelaskan, peserta sidang yang tidak hadir secara fisik bisa mengikuti melalui aplikasi Zoom dan menyaksikan siaran langsung melalui TV Parlemen dan media sosial DPR RI. Untuk itu, channel YouTube DPR RI akan dilengkapi penerjemah berbahasa Inggris bagi para duta besar negara sahabat. Kita sediakan undangan virtual juga. Enggak semua bisa masuk ke dalam Zoom. Kita sudah batasi juga, sudah kita register juga nama dan nomor urutnya gitu. Jadi hanya yang ada undangan virtualnya aja yang bisa masuk gitu.
Pranata Komputer Madya BDTI Sekjen DPR RI Fariza Emra menambahkan, selain pembatasan kapasitas orang di dalam ruang sidang, para anggota MPR, DPR, dan DPD RI yang hadir secara fisik melakukan presensi secara online dengan sistem pemindai Quick Response Code atau QR Code. Untuk persiapannya pun sistem kita persiapan akun Zoom, kita mencoba ada akun utama dan akun backup juga. Untuk presensinya pun saat ini kita menggunakan barcode, jadi kita menghindari penggunaan pulpen ya, biasanya kan absen pulpen, kita sekarang menggunakan barcode, jadi tiap anggota itu nanti membawa undangan beserta barcode-nya. Kita menghindari sekecil mungkin lah kemungkinan penularan itu. Ayu Danzia, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Uki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.